Dan kaum muslimin, kita mempelajari kitab ini dari sekian banyak tulisan-tulisan beliau. Salah satu di antaranya adalah untuk berupaya menundukkan hawa nafsu kita dan berupaya berjalan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk di masa kita seperti ini begitu banyak pembangkangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dilakukan secara terang-terangan. Ada yang menolak atau membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atas nama budaya, di mana mereka menganggap bahwa Islam harus mengikuti budaya, ya, sehingga muncullah istilah-istilah slogan semisal Islam Nusantara, ya, di mana begitu banyak aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas, terang benderang, itu termentahkan karena prinsip Islam yang berbudaya. Jadi bukan budaya yang mengikuti Islam, sehingga bau-bau kesyirikan, khurafat itu adalah makanan kesehari-harian, bukan hal yang diingkari, bahkan dijadikan sesuatu yang legal. Begitu juga kaum muslimin, ada mereka yang membantah, menolak aturan-aturan Allah disebabkan karena metode mereka dalam belajar, dalam memahami agama dengan metode-metode yang menyimpang, ya, di mana di antara mereka ada yang lebih mengedepankan akal, ya, dibanding dalil. Ini metode mereka. Jadi semua harus sesuai dengan akal. Dalil-dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka itu disingkirkan. Ya. Ada juga yang beragama hanya mengikuti perasaan. Ya, sebagaimana orang-orang sufi terjatuh di dalamnya. Mereka lebih mengedepankan perasaan dibanding dalil-dalil yang ada. Apabila perasaan bertentangan dengan dalil, maka perasaan lebih dikedepankan. Ada juga yang beragama hanya menjadikan Al-Quran sebagai patokan, karena itulah satu-satunya sumber agama yang otentik, sementara hadis maka tidak dijadikan sebagai acuan, sehingga mereka adalah kaum yang menamakan dirinya sebagai Al-Quraniyun, para pengamal atau penganut Al-Quran, dan mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain ada yang mengingkari kebenaran karena fanatisme buta terhadap mazhab, terhadap sosok ilmuwan tertentu atau pada ormas tertentu, sehingga kebenaran yang datang dari ormas lain, dari mazhab yang lain, dari ustadz yang lain, semua dimentahkan. Meskipun hujah-hujah mereka jelas dan terang benderang, semua dimentahkan atas dasar hal tersebut. Jadi alangkah banyaknya kaum muslimin penentangan terhadap nas-nas, ya, terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang begitu jelas, ya, disebabkan karena faktor-faktor yang telah kami sebutkan. Dan ada lagi yang paling sering orang bersembunyi di baliknya adalah persoalan khilaf. Ya, persoalan khilaf. Hanya karena ada satu dua ulama yang membolehkan, akhirnya dia membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Hanya karena ada satu dua yang membolehkan. Dia tidak peduli lagi dengan pendapat-pendapat ulama alim yang lainnya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Jadi kalau hawa nafsu ini sudah masuk dalam ranah agama kaum muslimin, akan banyak kebenaran-kebenaran, meskipun kebenaran itu sudah jelas terang benderang di depan mata, juga akan tertolak. Hanya sekali lagi karena
mengikuti ketergelinciran dari seorang ulama. Waliyadzubillah. Jadi kita ini belajar kaum muslimin bagaimana kita beragama ini tahu dalil baru kemudian meyakininya. Jadi bukan meyakini sesuatu baru cari dalilnya. Sebab ketika seseorang sudah meyakini sesuatu baru kemudian mencari dalilnya, maka dalil-dalil lemah palsu pun akan dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan perbuatan dia. Tetapi beda halnya ketika orang berupaya mencari dalil-dalil lalu kemudian meyakini sesuatu, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya. Sehingga kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah demikian kaum muslim. Jadi tujuan kita menuntut ilmu salah satu di antaranya adalah itu, untuk menundukkan hawa nafsu kita ini. Bahwa nafsu kita ini memang sudah sejalan. Nafsu kita ini memang sudah sejalan, sudah mengekor dengan aturan-aturan syariat. Bukan aturan-aturan syariat kita ikutkan dengan kita letakkan, posisikan dia mengekor dengan hawa nafsu kita. Dan semua hawa nafsu dalam beragama adalah tercela.